Hari ini kita bakal unboxing dan pasang parts-parts pengereman buat di Mio-nya biar gak ngantuk lagi. Apa aja partsnya? Ikutin terus videonya. Dari kemarin dikatain terus kalau Mio gua masih ngantuk rem-remnya. Jadi hari ini kita bikin bangun. Sama kebetulan karena kemarin waktu ganti shock kan ternyata emang harus ganti pengereman. Jadi ya udah sekalian aja kita pasang bagian pengereman hari ini. Dan sebelum dipasang kita unboxing dulu kali ya. Ada apa aja sih parts-parts yang ada di dalam box ini teman-teman? Nah, kita mulai dari rem belakang dulu lah ya. Rem belakang itu kebetulan nggak bisa diganti, jadi kita cuma ganti masternya aja, handle-nya aja. Kita pakai yang RCB E2 nih, cable only sebelah kiri. Jadi ini memang diperuntukkan untuk ya motor-motor yang kayak Mio gini, yang belakangnya masih tromol, yang belum disc brake. Nah, pakai yang ini. Sengaja pakai yang warna hitam teman-teman, biar mulus lah ya. Ori nih, yang ini soalnya RCB-nya langsung. Terus, nah buat bagian depan selang rem kita bakal ganti juga pakai punya RCB. Nah yang ini yang panjangnya 900 mili alias 90 cm. Karena Mio itu sebenarnya 91 kalau nggak salah. Tapi ini insya Allah cukup ya. RCB juga Teflon brake hose. Jadi sekalian aja kita upgrade selang rem buat yang depan. Yang belakang nggak bisa ya karena masih pakai sling. Dan master depan juga pakai RCB. Nah dari kemarin banyak banget yang nyaranin apa ya RCB yang mana, ada yang pakai Brembo, ada yang pakai yang lain. Nah tapi akhirnya gue memilih pakai RCB yang ini teman-teman. RCB yang ukurannya cukup kecil. Kenapa kecil? Karena gue kepengennya itu gue nggak mau ngebobok teman-teman. Nah jadi ini yang kecil nih, ya kan? Tuh, yang ini nyambung. RCB setahu gue ada yang kepisah juga sih. Dan sebenarnya kalau yang kaliper yang master rem yang tabungnya terpisah tuh jujur sebenarnya banyak. Nah, gue tuh nggak kepengen. Justru gue nggak kepengen mencowak apapun. Makanya ini kita pilih yang ini biar dia bisa tersembunyi di dalam sini nih. Gitu. Dan ini emang direkomendasiin sama banyak anak-anak Mio yang bilang kalau nggak mau dicowak, ya pilihannya yang ini. Jadi pengereman depan dari masternya selang itu kita pakai dari produknya RCB teman-teman. Pasti kalian penasaran kan sama kaliper dan juga disc brake. Kita mulai dari disc brake dulu deh. Banyak dari kalian yang menyarankan untuk menggunakan kaliper disc brake ganti yang gede 260. Dan gue lihat memang banyak banget anak-anak Mio yang modif pakai 260. Tapi gue pribadi, gue kurang suka sama 260. Kenapa? Karena terlalu gede teman-teman. Nah jadi akhirnya gue menetapkan untuk pakai ukuran 220. Kenapa sih gue gak suka yang 260? Karena 260 tuh menurut gue di ring 14 itu tuh kegedean teman-teman. Jadi kayak disc brake-nya tuh nutupin pelek gitu. Jadi menurut gue kayaknya gede banget ya gitu. Tapi kalau ganti 200 juga ukurannya kok nggak berubah. Akhirnya gue menetapkan di 220. Dan setelah diskusi sama Mas Rang dan juga sama Denny Sahroni disarankan untuk pakai si disc brake-nya Yamaha Exciter. Jadi ini OEM Yamaha. Sebetulnya saya lihat tadi ada part number-nya. Tapi dia itu bentukannya yang floating gini. Ya kan? Jadi ini OEM Yamaha nih. Yang bentukannya udah kayak floating gitu. Dan ini ukurannya 220 teman-teman. 220 ini itu menurut gue lebih pas lah. Jadi modifannya terlihat lebih manis. Jadi dia tidak segede itu, tidak menutupi pelek yang cuma ukurannya 14 inci. Nah, bentukannya oke kan? Warnanya emas. Sebenarnya sih gue pengen kalau ada warna yang hitam. Cuman ya udah emas, dapetnya emas. Ya udah deh nggak apa-apa. Kalau kalian lebih suka yang mana? 220 atau 200 atau misalkan 260? Kalau gue 220 teman-teman. Itu untuk piringannya. Nah, untuk kalipernya nih. Salah satu pemain utama di bagian pengereman lah ya. Kaliper. Karena kaliper ini menentukan prestasi nih. Looks-nya kayak gimana dan sebagainya. Banyak yang menyaranin juga RCB, which is bagus juga, ada yang 4 piston. Kemudian ada juga yang menyarankan Brembo 4 piston ataupun merek-merek lain yang lagi baru, yang lagi tenar juga banyak banget yang nyaranin yang bentuknya ini CNC tuh yang 4 piston, banyak banget yang nyaranin. Yang lagi in lah ya di anak-anak Mio sekarang. Tapi setelah gue berdiskusi dengan Mas Rang bilang, Mas lo harusnya pakai satu merek ini. Kenapa? Karena jarang ada KW-nya. Atau bahkan bisa bilang nggak ada KW-annya. Nah gue lagi tertarik tuh. Dan gue juga lupa ternyata kalau merek ini tuh bikin kaliper. Dan
kaliper yang gue pakai itu juga bukan kaliper 4P teman-teman. Justru kaliper 2P aja. Dan kaliper yang gue pakai adalah Ako-Sato. Nah, Ako-Sato ini adalah merek yang ya udah pasti udah pada tahu lah ya, merek yang terkenal juga di bagian pengereman. Dan gue sengaja pilih yang hanya 2P aja. Kenapa sih cuma yang 2P? Karena manis teman-teman. Jadi kalau misalkan 4P, itu gue ngerasa kayak 4P di ring 220 tuh kayaknya kayak overkill gitu. Sama kalau 4P itu rasanya kok kayaknya racing banget gitu kan, karena kalipernya gede. Walaupun memang secara pengereman katanya memang feel-nya kalau yang 4P karena disc brake pad-nya lebih gede, jadi feel-nya beda. Tapi di sini di Mio ini gue pengennya lebih ke arah yang manis aja gitu loh. Jadi makanya pilihlah ke Ako-Sato yang 2P ini. Jadi nanti kira-kira jatuhnya begini ya. Jadi kalau 2P aja ya itu manis teman-teman. Dia nggak kayak wah gue mau balap banget nih gitu kan. Enggak sih, kalau menurut gue modif kadang-kadang nggak selalu tentang gue harus terlihat paling balap siapa enggak. Kadang-kadang terlihat manis aja udah cukup. Pas kan? For Aaron aja. Nah, ini jadi dari kaliper sama dari disc brake-nya. Nah, butuh juga yang namanya bracket. Nah, bracket-nya gue pakai merek lokal yang oke, namanya Arumi atau ARM, tapi hitam. Nah, ini kalau kalian cari nggak akan ketemu nih. Bracket kaliper 2P ini yang warna hitam kalian nggak akan ketemu deh kalau nyari. Karena dari Aruminya tuh pasti bentukannya warnanya ya udah warna CNC, tapi punya gua kirim ke Mas Wicak ya dari Anodize, Instagramnya ada nih, kalian bisa follow. Gua Anodize di sana, nggak lama balik-balik udah warna hitam. Kenapa sih hitam? Karena kalipernya hitam, ininya hitam, shocknya hitam, ya kan? Orang tuh jadi tidak fokus ke arah situ sebenarnya malah. Dan ada A kecil di sini hanya sebagai pemanis aja. Karena gue emang kepengen nonjolin sisi Daytona peleknya itu. Gue suka banget sama peleknya. Gue nggak kepengen ketika orang lihat bagian depan motor gue tuh justru malah terpaku sama remnya lah yang terang, apalah. Justru hitam all black ini jadi manis menurut gue. Jadi kalau dari modifan Mio kali ini, memang kepengennya si pengereman ini jadi pemanis aja. Pemain utamanya tetap si Daytonanya. Tuh guys. Oke kan? Jadi yaudah. Mending kita pasang aja sekarang. Mio. Posisi ridingnya tuh emang enak ya kalau Mio tuh ya. Kecil. Kayak lah coba tidur. Nah, suspensi tuh gini loh. Lebih enak daripada suspensi standar. Ada jalanan jelek. Dia emang ya, ini cukup sporty sih suspensinya. Bukan yang kayak mantul-mantul, empuk gitu. Tuh. Tapi nggak keras banget. Ini pas nih, menurut gue suspensinya untuk harga segitu ya kan, kalau nggak salah yang belakang 400.000 tuh, enak banget yang positif deh. Yang depan 900 ribuan, menurut gue worth the upgrade lah teman-teman. Tuh, enak loh, jadi lebih enak suspensinya. Tapi baik lagi ya, bukan menjadi yang paling nyaman, tapi pas lah menurut gue. Nah, jadi kalau kalian mau ganti suspensi mungkin boleh dicoba tuh, suspensi KYB-nya, gue sih suka ya. Nah, sekarang coba kita pengereman belakang dulu kali ya, yang udah ganti handle-nya. Sama aja sih kalau belakang, karena remnya nggak diganti sama sekali. Tapi dipegang feel-nya lebih enak daripada bawaan standar. Terus looks-nya juga lumayan OEM teman-teman, looks-nya lumayan OEM. Sekarang kita cobain rem depan nih. Standarnya 1P, sekarang kita punya 2P dari Ako-Sato. Masternya juga ganti dari RCB, selang rem RCB juga. Gimana remnya? Nah, rem tuh gini loh. Ngerem tuh gini loh. Pakem gini loh ngerem tuh. Awalnya enggak sama sekali. Enak sih.
Untuk aku 12P ini RCB yang yang di dalam gitu, jarak mainnya memang tidak terlalu banyak sih. Dia cuman gue kayak segini aja tuh. Dia udah ngerem. Mungkin kalau misalkan kalian prefer sesuatu yang lebih jauh travel handle-nya, kayaknya mungkin cocoknya RCB yang 4P kali ya, karena ntar kalian bisa agak lebih dalam. Tapi kalau yang 2P pakai ini sedikit ini tuh segitu. Itu baik lagi sih ke selera sih, ada suka jauh, ada suka deket-deket, kan. Nah sekarang tempat spionnya sudah bener nih. Dia kemarin itu nggak pernah spion karena tempat spionnya itu rusak teman-teman. Nah jadi sekarang tempat spionnya udah bener. Gue butuh rekomendasi dari kalian. Spion apa yang pas untuk kita pakai di tas sehat 5TL-nya ini? Silahkan tulis saran kalian di bawah. Next kayaknya gue pengen coba mulai ke bagian mesin kali ya, karena jujur ini agak pelan sepertinya kalau standar ini ya. Kalau begitu sekian dulu aja untuk video modif, biar nggak dikatain ngantuk lagi Mio-nya. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya ke jalan. See you next video guys. Bye bye.